Siapa yang tanya? Masyarakat, karena di saya yang nanya nih sekarang. Ini kasus Sambo itu ada keterlibatan dari penasihat Kapolri. Ada yang terlibat atau tidak terlibat dari penasehat Kapolri itu kan faktanya sekarang sudah dibongkar dengan proporsional gitu. Jadi kalau memang ada keterlibatan itu mestinya akan ada tindakan-tindakan pendisiplinan lebih lanjut dari Polri dan itu menjadi urusan internal Polri untuk segera menyikapi. Ini momentumnya tepat bagi Polri untuk segera melakukan penataan sekarang. Selanjutnya berbagai isu yang muncul selama ribut-ribut kasus ini itu supaya dipilah satu-satu untuk diselesaikan dan dibersihkan. Saya kira kita bisa berharap lah itu kepada Polri. Nah, soal penetapan Ferdy Sambo sebagai tersangka itu kan berdasarkan pengakuannya Baradae. Iya. Tapi sebenarnya dari polisi sudah menemukan bukti-bukti otentik nggak untuk mengarah kepada FS? Ya pastilah. Sudah ada ya? Makanya agak lama kan, yang seharian kemarin. Soalnya waktu itu bilangnya kan banyak yang barang bukti yang hilang tuh Pak. Oh iya kan barang bukti di TKP. Tapi kalau misalnya ada penemuan lain kan gini loh. Alat bukti itu banyak. Tapi kalau ada 2 saja itu kan udah cukup. Sudah cukup. Iya kan? Ya gitu aja. Oke, Pak, ini kantor. Saya lihat ada 2 foto besar Bung Karno, Iya. kanan dan kiri. Iya. Ini yang milih dari sini sudah disiapin atau Pak Mahfud memilih? Yang itu tuh sudah lama ada. Oke. Tuh, kalau yang ini saya minta. Yang milih foto ini Pak Mahfud? Iya, saya suka gambarnya Bung Karno sedang. Apa menurut Pak Mahfud kenapa ini? Hah? Motivasinya apa? Ada ketegasan dan saya mempelajari Bung Karno itu bukan hanya dari perjuangan fisiknya ya, tapi dari pemikiran-pemikirannya. Tidak bisa dipungkiri bahwa Pancasila yang ada sekarang itu kan merupakan hasil interaksi pemikiran yang demokratis dan terbuka dari Bung Karno. Karena sebenarnya kalau kita bilang Bung Karno ini, dia Muslim yang baik. Tapi dia menolak dulu negara Islam. Keras menolaknya. Pokoknya kalau Indonesia ini mau maju, umat Islam mau maju, Indonesia harus menjadi negara sekuler. Tapi Bung Karno kan pikirannya terbuka. Sesudah didebat gitu, yaitu pernyataan itu dia nyatakan tahun 1938, terang-terangan. Di saat itu yang iya, orang 1938. Pokoknya kita harus niru Turki, niru Kemal Atatürk. Indonesia harus sekuler, jelas dia katakan. Agama biar maju, negara maju harus dipisah. Tapi kan dilawan oleh kelompok Nasir apa gitu. Akhirnya dia terbuka, ketemulah Pancasila itu. Dia berpikir, oh iya, enggak mungkin kita sekuler karena masyarakat kita masyarakat yang agamis. Tetapi tidak mungkin kita menjadi negara agama karena agama di negara kita banyak. Lahirlah Pancasila itu. Apa ini juga yang akhirnya mendasari Pak Mahfud kalau ngurusin soal radikalisme yang juga sempat muncul belakangan di Indonesia selempeng itu kalau ini nggak bisa radikalisme kan kayaknya kalau lihat yang lainnya agak hati-hati kalau ngomong tapi kalau Pak Mahfud nih kalau ngomong nggak bisa radikalisme nggak ada. Iyalah, iya Islamofobia, radikalisme dan sebagainya. Ya itu yang harus kita tata. Negara ini adalah negara nasionalis, agamis ya, religius nasionalis gitu. Nah itu yang harus kita bangun secara terus-menerus. Oleh sebab itu saya katakan di Indonesia itu tidak ada Islamofobia. Islamofobia itu kan takut kepada Islam, benci kepada Islam yang resmi dilakukan oleh pemerintah. Lalu kita ini semua orang Islam mau jadi apa saja silahkan. Bersaing karena mau jadi anggota DPR, mau jadi bupati semua boleh kan. Tidak ada kebencian dan tidak ada rasa malu juga orang menjadi Islam itu. Bahkan juga ya saya katakan di mana-mana orang itu dengan Islam itu sudah bangga kok. Kalau sedia pada kontestasi politik pasti menghitung kekuatan Islam. Itu artinya kan tidak fobi gitu. Memang ini harus dipakai karena realitas politik. Ada yang mengatakan itu kan mempolitisir aja dari itu. Ya enggak apa-apa, berarti kan diperhatikan. Iya kan? Bukan fobi kan itu. Berarti dia menghitung bahwa tanpa umat Islam kita susah kan gitu. Pak Mahfud juga pernah bilang bahwa soal radikalisme itu kudu dikontrol.
Oh iya Itu dong. kayak gimana sih Pak? Enggak, radikalisme dalam arti undang-undang itu kan adalah upaya membongkar ideologi negara, konstitusi negara secara melawan prosedur-prosedur yang tersedia. Bentuknya antara lain teror. Jadi radikalisme itu kan ada cabangnya 31, intoleransi itu tidak beremput teror, tapi tidak mau aja bekerja sama gitu, beda gitu. Lalu yang kedua terorisme, yang dan itu betul-betul ada kan, itu kan radikal itu terorisme, dan itu benar-benar ada, udah dibuktikan oleh pengadilan. Bahkan teror yang ditangkap di Indonesia juga sudah menjadi buronan internasional kan ada, seperti Hambali dan sebagainya, terornya di sini tuh. Ternyata organisasinya sehingga dia sekarang ditahan di penanganan teror Amerika kan gitu. Ada Abu Bakar Basir dulu kan mau diangkut ke Amerika juga gitu. Nah di sini ada juga, dan buktinya ada kan, kantor-kantor pemerintah, tempat umum dibom. Nah itu teror karena radikal. Radikal tidak semuanya berbentuk teror. Ada 3 radikal itu. 1 tadi intoleran, tidak maulah bekerja sama dengan orang lain karena beda. Yang kedua teror, lalu yang ketiga ideologis, wacana. Dia masuk ke lembaga-lembaga pendidikan, meracuni pikiran bahwa Indonesia ini salah gitu. Nah itu yang jelas-jelas ada, itu jelas ada, tetapi sedikit. Sehingga saya katakan umat Islam Indonesia sama sekali tidak radikal dan sama sekali bukan teroris. Berarti itu pula yang akhirnya pemerintah tegas banget sama soal Munarman, kemudian dari Betul, Rizik Syihab. betul. Maka saya membantah keras, Bapak ini pemerintah kok selalu umat Islam dituduh teroris. Justru saya untuk menunjukkan bahwa Islam itu bukan teroris, yang teroris itu tangkap. Karena umat Islam yang lainnya enak-enak aja, tenang, toleran. Sambil duduk boleh Pak ya? Boleh ya. Nah, Duduk. Ini ada Bung Karno juga. Oh ini gede banget begini misalnya. Soal jadi menteri, ini bukan pertama. Dulu waktu era Gus Dur juga jadi menteri kan? Menteri Pertahanan. Nah, di pemerintahan, terus keluar dari pemerintahan maksudnya karena Gus Dur tidak lagi menjabat. Kemudian sekarang jabat lagi jadi menteri. Ke pemerintahan, ke DPR dulu. Oh sempat ke DPR juga. Nah, baru ke apa sih hakim. pertimbangannya Pak Mahfud? Dulu pernah di dalam pemerintahan, sempat di luar, terus di pemerintahan lagi, dan ini mau ikut sama pemerintahannya Pak Jokowi. Pertimbangannya apa? Ya pertimbangan kebaikan aja bagi pembangunan masyarakat, membangun visi Indonesia. Ya menurut saya yang tadi ya dibangun dari pemikiran-pemikiran para tokoh seperti Bung Karno, Nasir, Hamka, kemudian Hatta dan sebagainya. Lalu saya masuk di situ karena saya merasa menjadi bagian dari itu. Dan itu saya anggap juga sebagai berkah dari kemerdekaan. Kalau dibandingin waktu Pak Mahfud ada di luar sebagai akademisi, kemudian ahli tata negara gitu ya, itu kan lebih enak Pak ngomongnya, kayak plot-plotnya lebih gampang gitu, nggak ada yang perlu dipikirin. Tapi kalau sekarang kan di pemerintahan, ya masih sih Pak Mahfud masih ngomongnya lumayan dinantikan sama wartawan, sama masyarakat, tapi kan tetap harus mikirin, wah Pak Jokowinya berkenan nggak ya ngomong kayak gini. Nah, itu. Oh, itu pasti, karena itu kewajiban seorang pejabat harus tunduk pada kebijakan pimpinan tertinggi di birokrasi. Kalau saya sekarang kan pemerintahan, kepalanya kan Pak Jokowi, pasti harus dengar dong. Seumpama pun saya punya pendapat berbeda, kan ada rapat kabinet saya sampaikan begini. Kalau terus keputusannya beda, harus diikut dong keputusan pemerintah. Kalau setiap kita beda lalu nyempal, nggak ada pemerintahan namanya. Maka konsekuensinya ya begitu. Memang ada yang seperti itu, bertanya sahabat saya itu Abdillah Toha, Pak Mahfud ini udah banyak yang menilai teman-teman di gerakan ini, katanya Bapak Mahfud itu sudah tidak seperti waktu jadi hakim MK gitu, gak tajem gitu. Saya bilang itu benar, tapi benar juga orang yang mengatakan bahwa saya lebih bagus dibandingkan hakim MK, iya kan? Ada langkah-langkah yang dulu tidak berani diambil oleh pemerintah, saya yang berani mengkoordinasikan. Itu kan ada yang menilai begitu.
yang menyatakan saya lebih jelek dari ketika jadi hakim MK itu benar dari perspektif dia, ya, karena saya tidak bisa memutuskan sesuatu yang ini, itu kan, itu benar, karena itu bukan wewenang saya, tidak apa-apa. Tapi ada orang yang memuji itu tepat tuh. Kalau Pak Jokowi tidak ada penerjemah politiknya seperti Pak Mahfud, susah tuh, kan gitu. Ada yang mengatakan itu, saya juga benar. Ada juga yang bilang ya Pak Mahfud tuh biasa-biasa saja sejak dulu kayak gitu. Menurut saya itu benar juga. Itu kan tinggal perspektif. Kan ada, kan di dalam masyarakat banyak. Bagi saya benar semua, saya syukuri dan tidak ada yang saya musuhi. Hal lain yang juga jadi konsentrasinya Pak Mahfud adalah yang mau menjelang ini 2024 soal pemilu. Yang jadi concern juga adalah soal potensi gangguan keamanan. Yang sudah Pak Mahfud lihat, kan kalau dari pengalaman sebelumnya, polarisasi lah, hoax itu kemana-mana. 2024 menurut Pak Mahfud akan seperti apa nih nanti? Ya mudah-mudahan baik. Saya sudah koordinasi juga dengan Polri, dengan TNI, dengan BIN gitu, supaya dari sekarang ini diantisipasi, dibuat instrumen-instrumen agar pemilu ini tidak gaduh. Jangan menimbulkan juga kesan ada pemihakan dari pemerintah terhadap kelompok tertentu. Saya juga sudah bicara dengan pimpinan KPU semua, harus loh dijaga nih KPU, bahwa Anda akan digugat dianggap curang itu pasti, tapi minimalisir itu semua. Karena kalau saya melihat pemilu itu sejak dulu ya curang. Sejak zaman Orde Baru sampai sekarang curang. Cuma kalau zaman Orde Baru tuh yang curang kan pemerintah, selalu memenangkan Golkar dan menggunakan ABRI untuk memenangkan Golkar, kalau perlu curang. Mengubah suara, mengatur suara sebelum. Nah, sekarang ini curang juga, tapi bukan pemerintah yang curang, antar partai. Partai ini mencurangi partai ini. Loh Pak Mahfud kok tahu? Ya tahu lah, saya hakim, kan mereka yang gugat ke MK. Saya yang mengadili, ya, jadi tahu ini yang curang. Oh, di Kudus ini Golkar mencurangi PDI. Berarti ini tidak benar nih. Tapi di Manado PDI yang mencurangi Golkar, gitu kan. Di Madura waktu Pilpres 2014 di Madura itu pendukung Prabowo mencurangi pendukung Jokowi sehingga ada satu kabupaten nol gitu, kan tidak masuk akal. Tapi hal yang sama terjadi di Jayapura. Prabowo dapat nol di 2 kabupaten, sama aja, sama curang. Tapi yang curang itu bukan kontestannya, itu pendukung di bawah. Dan itu tidak signifikan pada angka kemenangan dan kekalahan. Oleh sebab itu di dalam hukum itu curang itu hanya berpengaruh bisa dibatalkan kalau signifikan terhadap perubahan. Saya menang 5 juta terhadap Jati, lalu Jati Pak Mahfud curang. Jati bisa membuktikan ini buktinya 2.501 suara. Nah, berarti berpindah ke sana Anda menang. Tapi kalau Anda hanya membuktikan 2 juta, saya tetap menang. Apakah Anda dihukum? Yang curang dihukum tapi ke hukum pidana. Dan itu udah banyak gitu. Bukan lalu pemilunya harus dibatalkan, itu tidak bisa. Tidak bisa, ada signifikan. Jadi terstruktur, sistematis, masif, dan signifikan terhadap perubahan angka. Kan sederhana itu sebenarnya hukum ya. Waktu Pak Prabowo kalah itu, saya kan tuh tim suksesnya. Saya katakan, Mbak, udah tidak usah gitu, tidak usah ini juga. Kita ada kecurangan, tapi tidak akan mengubah kemenangan, curang sedikit kok. Lalu Abu Rizal Bakri kan, waktu itu kan tim juga. Berapapun kalau kecurangan itu hukum, harus kita tuntut. Loh, ini kan hukum pemilu. Kalau mau tuntut ke pidana aja yang gitu, bukan ke pemilunya, ndak bakalan menang, ndak akan berubah harganya gitu. Oleh sebab itu waktu itu saya mundur. Saya sudah tahu sudah kalah, dan kalau ke MK juga akan kalah, saya mundur, saya bilang. Berapapun biaya disediakan untuk saya maju ke MK, saya mundur waktu itu. Karena sudah kalah. Iya, sudah tahu saya hakim. Tapi orang yang tidak ngerti kan selalu, wah itu hakimnya memihak, hakimnya curang. Enggak, memang begitu hukumnya. Begitu. Soal polarisasi hoax itu 2024 bakal terjadi lagi nggak Pak? Pastilah hoax dan sebagainya, pasti. Capek Pak. Oleh sebab itu kita mau membuat kontra narasi. Ya. Seperti? Iya pokoknya kalau ada itu masif beritanya, ya kita buat juga yang masif lawannya. Kan kita punya instrumen juga untuk itu. Nah, BIN punya lah, terus terang BIN punya, Kominfo punya, hampir semua punya untuk ngelawan. Tinggal dikoordinir aja.
Yang penting jangan sampai korban jiwa aja kalau urusan begitu-gitu. Tapi kalau sudah menyangkut penodaan agama misalnya ya, rasis gitu ya kita tindak. Soal ngomongin pemilu, Pak Mahfud juga pernah bilang bahwa anggarannya gede kan, Pak? Gede banget, tapi masih dicairkan baru sebagian. Tapi asalkan rasional, ya udah jalan aja. Ini maksudnya rasional itu seperti apa sih? Rasional itu bisa dihitung pokoknya pemilu orang aman mencoblos dan tetap rahasia dijamin. Soal seperti apa instrumen keamanan dari sudut fisik itu, prosedur kita sediakan semua. Apakah kertas, bilik, penjaga, honor dan sebagainya. Tapi tidak usah yang lain, minta mobil baru, minta gedung baru dan di seluruh Indonesia pula. Itu bagus. Itu yang nggak rasional. Itu bagus tapi tidak rasional untuk sekarang. Iyalah, biar gagal lah KPU kita kasih nanti suatu saat. Kalau sekarang itu tidak rasional, sebab itu tidak usah. Masa mau membangun gedung gitu, itu kan masih nyewa Pak ya, nyewa lagi aja lebih murah. Kan gitu kan. Bisa kerja. Gitu ya? Iya. Ini yang juga lagi bergulir RKUHP, rancangan KUHP. Ini juga lagi ramai diomongin sama orang-orang, katanya kok kayaknya tidak banyak hal yang dihilangkan. Kalau menurut Pak Mahfud, perkembangannya gimana sih Pak? Mau dibahas lagi beberapa hal, tapi saya ingin menyampaikan kepada masyarakat ya, RKUHP ini merupakan politik hukum yang pertama sejak negara Indonesia merdeka. Perintah pertama Undang-Undang Dasar itu hukum-hukum lama itu harus diganti secepatnya kan. Tapi tetap berlaku sebelum ada yang baru. Nah ini sudah se-Indonesia merdeka 77 tahun tidak bisa. RUU-nya itu sudah dibahas selama 59 tahun sampai sekarang karena itu sejak tahun 63. Belum selesai. Ya sekarang ini udah selesai 632 pasal ya sekarang ini. 632 pasal, 1.500 sekian isu pengaturan gitu. Itu udah selesai tinggal sedikit, tinggal 14. Nah, Presiden terakhir mengatakan, serap lagi aspirasi, beri pengertian masyarakat bahwa ini penting diatur begini. Tapi terus diskusikan, sosialisasi. Saya akan sosialisasi lagi nih dalam waktu dekat bersama Kominfo, bersama Kumham dan kementerian lain, yuk dijelaskan ke masyarakat. Ini pentingnya undang-undang. Jangan yang sudah jadi itu mentah hanya karena orang tidak setuju satu pasal apa gitu kan. Saat terakhir kalau sudah semua aspirasi diskusi dilakukan, kok masih tidak setuju juga, nah diuji aja konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi nanti biar. Kita ada reality check Pak, ini apa ada itu? Pilihan, ada dua hal, nanti Pak Mahfud tinggal pilih, yang cepat Pak ya. Saatnya reality check. Oke, pertama pilihannya, Yogyakarta atau Madura? Yogyakarta. Kenapa nggak Madura? Lah karena sekarang saya sudah lama di Jogja, tetapi Madura tetap menjadi pilihan kedua untuk kunjungan, keluarga dan sebagainya. Next, pejabat parpol atau pejabat pemerintah? Pejabat pemerintah. Bukan parpol. Oke, tidak mau tersandera. Akademisi atau politisi? Akademisi. Ini kejawab sih, udah ketebak sih kalau ini ya. Menteri di zaman Gus Dur atau di zaman Jokowi? Di zaman siapa saja bisa. Pilih dong Pak. Nggak pilih. Enggak pilih. Saya nyatanya Gus Dur bisa, sekarang bisa. Lebih berat yang mana? Nggak ada, sama aja. Sama aja. Pemerintahan. Gus Dur atau Caimin? Gus Dur lah. Gus Dur ya. Kalau Caimin rekan. Kalau Gus Ya, Dur guru ya. iya, Gus Dur guru, ayah, kawan, Caimin kawan dekat saudara. Terakhir, Jenderal Listio Sigit atau Jenderal Andika Perkasa? Dua-duanya. Waduh, main aman nih kayaknya. Iyalah, memang iya. Sama-sama anak buah ya Pak? Sama anak buah dan sama-sama bintang 4, kapasitasnya sama. Sama ya. Semoga sukses terus ya mereka berdua. Ya. Sukses juga buat Pak Menko. Oke. Semoga urusannya semuanya lancar. Jati. Ditunggu kiprah yang lainnya. Terima kasih. Oke, sampai di sini ngobrol-ngobrol dengan Pak Mahfud MD Menko Polhukam dalam Point of View kali ini. Saya Jati Rahma pamit. Salam SCTV.